Hubungan teks proklamasi dengan pembukaan UUD 1945 dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pembukaan UUD 1945 juga merupakan perincian cita-cita luhur proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan merupakan suatu Proclamation of Independence, sedangkan pembukaan UUD 1945 adalah Declaration of Independence. Pembukaan UUD 1945 adalah pernyataan kemerdekaan yang mengandung cita-cita luhur daripada proklamasi kemerdekaan. Mengubah pembukaan UUD 1945 berarti pembubaran Negara Kesatuan Republik Indonesia ataupun NKRI. Pembukaan UUD 1945 adalah deklarasi kemerdekaan Indonesia yang memuat cita-cita luhur dari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi tidak akan mempunyai arti tanpa deklarasi, sebab tujuan proklamasi menjadi semata-mata hanya kemerdekaan. Sebaliknya, deklarasi baru mempunyai arti dengan adanya proklamasi yang melahirkan kemerdekaan sebagai sumber hukum terbentuknya NKRI. Hubungan proklamasi kemerdekaan dengan pembukaan UUD 1945 dapat dilihat dari pernyataan kemerdekaan yang dijabarkan lebih lanjut dalam pembukaan UUD 1945, yaitu pada alinea pertama. Pembukaan UUD 1945 berisi alasan pernyataan proklamasi kemerdekaan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Pada alinea kedua berisi perjuangan untuk kemerdekaan, diuraikan juga kebanggaan dan kehormatan terhadap perjuangan yang adanya kesadaran bahwa keadaan sekarang tidak bisa dipisahkan dari keadaan sebelumnya. Pada alinea ketiga menjelaskan adanya motivasi moral dan motivasi material bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya. Hubungan pembukaan UUD 1945 dengan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 mempunyai relasi jelas, yaitu mengandung arti bahwa sejak tanggal 17 Agustus 1945 secara resmi bangsa dan negara Indonesia berdiri sendiri terbebas dari belenggu penjajahan bangsa asing. Dengan demikian, sejak saat itu bangsa dan negara Indonesia tidak terikat oleh pengaruh kekuasaan bangsa dan negara manapun di dunia, serta berkedudukan sederajat dengan negara-negara di dunia. Kandungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, mengandung logika ilmiah. Logika ilmiah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu alinea pertama merupakan pernyataan yang bersifat umum, premis mayor. Premis mayor merupakan pernyataan yang bersifat umum bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan yang terdapat pada alinea pertama. Alinea kedua merupakan pernyataan yang bersifat khusus, premis minor. Premis minor merupakan pernyataan yang bersifat khusus bahwa pergerakan bangsa Indonesia sudah sampai pada saat yang menentukan yang terdapat pada alinea kedua. Alinea ketiga merupakan suatu kesimpulan, conclusion, merupakan suatu kesimpulan. Dengan ini, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya yang terdapat pada alinea ketiga. Alinea keempat merupakan konsekuensi logis atas adanya kemerdekaan yang meliputi pembentukan pemerintahan negara. Konsekuensi logis merupakan tindak lanjut dari alinea sebelumnya, yaitu negara harus melindungi, mensejahterakan, mencerdaskan, yang terdapat pada alinea keempat. Kedua, mengandung isi pikiran. Alinea pertama atau nilai hak kodrat. Nilai hak kodrat merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Alinea kedua yaitu mengandung makna bahwa kodrat akan kemerdekaan untuk merealisasikannya perjuangan dalam suatu cita-cita bangsa dan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, atau konsekuensi logis dari pernyataan kemerdekaan pada alinea pertama. Negara yang merdeka merupakan negara yang benar-benar bebas dari kekuasaan bangsa lain. Alinea ketiga atau nilai religius dan nilai moral, bahwa pengakuan nilai religius yaitu pernyataan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Hal ini mengandung makna bahwa negara Indonesia mengakui nilai-nilai religius, bahkan merupakan suatu dasar negara sila pertama, sehingga konsekuensinya merupakan dasar dari hukum positif negara maupun dasar moral negara. Pengakuan nilai moral dan nilai etis terkandung dalam pernyataan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Hal ini mengandung makna bahwa negara dan bangsa Indonesia mengakui nilai-nilai moral dan hak kodrat untuk segala bangsa. Alinea keempat, nilai kefilsafat.
Lalu selanjutnya isi pokok yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat adalah meliputi yang pertama tentang tujuan negara, yaitu tujuan khusus dalam realisasinya adalah hubungannya dengan politik dalam negeri, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini dalam hubungannya dengan tujuan negara hukum adalah mengandung pengertian negara hukum formal, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini dalam hubungannya dengan pengertian negara hukum adalah mengandung pengertian negara hukum material. Lalu tujuan umum. Tujuan negara secara umum terkandung dalam kalimat yaitu dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kalimat tersebut realisasinya dalam hubungan politik luar negeri Indonesia. Kedua, tentang ketentuan diadakannya UUD negara dan Undang-Undang Dasar Negara dalam suatu Indonesia. Yang ketiga, tentang bentuk negara dalam kutip yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia berkedaulatan rakyat. Tentang dasar filsafat negara, ketentuan ini terdapat dalam anak kalimat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa di antara hal yang ke-1, kedua, ketiga, dan keempat terdapat hubungan kesatuan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama, ketiga, dan keempat terkandung dalam hukum kodrat. Hal yang pertama yaitu konsekuensinya direalisasikan dalam hal yang kedua, dan hukum Tuhan dan hukum etis hal yang ketiga, yang kemudian dijelmakan dalam alinea keempat yang merupakan dasar bagi pelaksanaan dan penjabaran hukum positif Indonesia. Lalu mengandung 4 pokok pikiran. Yang pertama, dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara menurut pengertian pembukaan itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar negara yang tidak boleh dilupakan. Rumusan ini menunjukkan pokok pikiran persatuan. Dengan pengertian yang lazim, negara penyelenggara negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau perorangan. Kedua, pokok pikiran keadilan sosial. Pokok pikiran yang hendak diwujudkan oleh negara bagi seluruh rakyat ini didasarkan pada kesadaran yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. 3. Pokok pikiran kedaulatan rakyat yang menyatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Keempat, pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dalam kutip negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Ini menegaskan pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Ratnadia Puspita dengan NPM 212-103026 akan memaparkan mengenai kedudukan dan fungsi Pancasila. Fungsi dan kedudukan Pancasila dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu 1. Fungsi pokok. Secara yuridis, Pancasila sebagai dasar filsafat negara terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Pancasila sebagai dasar filsafat negara pada hakikatnya merupakan suatu sumber nilai bagi bangsa dan negara Indonesia. Konsekuensinya, seluruh aspek dalam penyelenggaraan negara didasarkan dan diliputi oleh nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar filsafat negara pada hakikatnya merupakan asas kerohanian negara. Dalam penyelenggaraan negara, jelas dibutuhkan adanya peraturan-peraturan yang berlaku secara jelas dan tegas. Inilah yang disebut dengan hukum. Selain adanya peraturan-peraturan lain,
Dengan demikian, secara langsung maupun tidak langsung, Pancasila merupakan sumber bagi peraturan-peraturan yang berlaku, termasuk peraturan hukum. Dalam hal inilah, Pancasila menjadi asas yang mutlak bagi adanya tertib hukum di Indonesia. Dalam pengertian ini, maka Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Yang kedua, ada fungsi lain. Fungsi tambahan Pancasila ini berawal dari realisasi fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, nilai-nilai Pancasila harus diwujudkan dalam berbagai bidang, sehingga muncullah fungsi dan kedudukan lain selain sebagai dasar negara. Beberapa fungsi dan kedudukan Pancasila tersebut, yang pertama adalah sebagai pandangan hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti nilai-nilai Pancasila sebagai arahan dalam kehidupan sehari-hari. Semua segmen dan aktivitas masyarakat maupun penyelenggaraan negara harus sesuai dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Kedua, sebagai jati diri bangsa, para pendiri negara Indonesia pada saat mempersiapkan dasar negara didasarkan pada suatu semangat untuk menemukan dasar negara yang mengandung makna hidup bagi bangsa Indonesia. Makna hidup bagi bangsa Indonesia tersebut ditemukan dari budaya dan peradaban bangsa Indonesia sendiri, yang merupakan perwujudan nilai-nilai yang dimiliki, diyakini, dan dihayati kebenarannya oleh masyarakat Indonesia. Yang ketiga, sebagai ideologi bangsa. Pengertian ideologi secara umum dapat dikatakan sebagai kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut dan mengatur tingkah laku sekelompok manusia tertentu dalam berbagai bidang kehidupan. D. Bukti Pancasila sebagai dasar negara. Apa buktinya Pancasila itu dasar negara? Bukti Pancasila sebagai dasar negara karena Pancasila terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD. Apapun yang tercantum dalam pembukaan akan menjadi dasar negara. Buktikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar UUD 1945. Pancasila dipahami sebagai dasar filsafat negara. Filosofis Bronsweg dari negara mengandung konsekuensi bahwa dalam setiap aspek penyelenggaraan negara harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Untuk selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama ada suasana kebatinan. Maksudnya, pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945 meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Yang kedua, cita-cita hukum. Maksudnya, pokok-pokok pikiran dalam pembukaan ini mewujudkan cita-cita hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Yang ketiga, ada pokok-pokok pikiran dijabarkan ke dalam pasal-pasal. Maksudnya, undang-undang menjabarkan pokok-pokok pikiran ke dalam pasal-pasalnya. Maka, dapat disimpulkan bahwa suasana kebatinan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tidak lain dijiwai atau bersumber dari dasar filsafat negara, yaitu Pancasila. Pengertian inilah yang menunjukkan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Untuk deskripsi secara singkatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengertian yang memuat keseluruhan naskah yang terdiri dari pembukaan, batang tubuh, serta penjelasan. Yang kedua, kedudukannya adalah sumber hukum tertinggi. Yang ketiga, isinya sebelum amandemen ada 16 bab, 36 pasal, 4 aturan peralihan, 2 tambahan, dan sesudah amandemen terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal peralihan, dan 2 pasal tambahan. Yang keempat, sifatnya singkat dan supel, tertulis, maka rumusannya jelas, supel, dan elastis, memuat norma-norma dan peraturan hukum positif Indonesia yang tertinggi. Yang kelima,
fungsinya sebagai alat kontrol terhadap norma hukum yang ada di bawahnya sesuai tidak dengan undang-undang yang lebih tinggi. Yang keenam, sejarah Undang-Undang Dasar 1945 ini dibuat dan dirumuskan BPUPKI II dan disahkan pada PPKI. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya serahkan kepada pemaparan materi selanjutnya yaitu Lintang Zulfa Aulia. F. Implementasi nilai-nilai Pancasila. 1. Implementasi dalam bidang politik. Ada struktur politik ialah semua lembaga-lembaga pemerintahan yang berada di pusat maupun daerah. Lembaga-lembaga kewenangan yang ditentukan dalam undang-undang menjalankan tugas dan undang-undang dasar dan peraturan perundang-undangan lain, berfungsi memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan publik dalam batas kewenangan masing-masing. Kebijakan publik tersebut harus mengakomodasi input atau aspirasi masyarakat melalui infrastruktur politik sesuai mekanisme atau prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menentukan substansi, prosedur, formulasi, dan implementasi kebijakan publik, semua lembaga pemerintah harus bertumpu pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, B. Infrastruktur politik. Infrastruktur politik yaitu lembaga sosial politik seperti organisasi masyarakat, partai politik, dan media massa. Dalam sistem politik, infrastruktur politik tersebut berfungsi memberikan masukan kepada suprastruktur politik dalam menghasilkan kebijakan publik yang menyangkut kepentingan umum. Fungsi dari memberikan masukan tersebut mendorong infrastruktur berperan sebagai interest group atau pressure group. Diperlukan kaidah penuntun yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila agar dalam proses tersebut tetap terjaga semangat kekeluargaan dan gotong akan menuntun royong. Nilai-nilai Pancasila masyarakat ke pusat inti kesadaran akan penting harmoni dalam kontinum antara sadar terhadap hak asasinya di satu sisi dan kesadaran terhadap kewajiban asasinya di sisi lain sesuai dengan ketentuan dalam pasal 28J ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. 2. Implementasi dalam bidang ekonomi. Pandangan Mugyarto dikutip oleh Usman dan Alfian mengenai 5 prinsip pembangunan ekonomi yang mengacu kepada nilai Pancasila yaitu sebagai berikut. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan berada pada kehendak kuat dari seluruh masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial sesuai dengan asas-asas kemanusiaan. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Prioritas kebijaksanaan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh. Hal ini berarti nasionalisme menjiwai setiap kebijakan ekonomi. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Koperasi merupakan soko guru perekonomian dan merupakan bentuk saling konkret dari usaha bersama. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adanya imbangan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dan desentralisasi. F. Dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi untuk mencapai keadilan sosial dan keadilan ekonomi. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam bidang ekonomi mengidealisasikan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi nasional harus bertumpu pada asas-asas keselarasan, keserasian, dan keseimbangan peran perseorangan swasta, badan usaha milik negara dalam implementasi kebijakan ekonomi. Implementasi dalam bidang hankam. Pembahasan mengenai implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Anda juga sudah paham bahwa berbicara tentang hal tersebut tentu harus terkait dengan ketentuan dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1, 2, 3, 4 dan ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Sebagai warga negara yang baik, bela negara bukan hanya dilihat sebagai kewajiban, melainkan juga merupakan kehormatan dari negara.
Bela negara dapat didefinisikan sebagai segala sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada tanah air dan bangsa.